Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamas Syahdila dengan NIM 210422278. Saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan 5 dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baik, pada pertemuan 5 kali ini kita akan membahas mengenai keterkaitan kependudukan dan lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kependudukan. Kependudukan itu sendiri ialah istilah yang digunakan untuk mengacu pada jumlah dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup data tentang jumlah penduduk, komposisi usia, jenis kelamin, geografi, migrasi, pertumbuhan penduduk, dan berbagai faktor terkait lainnya. Studi kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, dan ekonomi karena dapat memberikan wawasan tentang tren demografis yang mempengaruhi masyarakat dan perekonomian. Lingkungan sebagai daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Benturan kepentingan antara berbagai pihak sering berakibat kondisi lingkungan harus menjadi korban. Pada akhirnya, kondisi lingkungan yang dikorbankan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Pengelolaan lingkungan selain berusaha melakukan tindakan preventif, yakni mencegah meluasnya kerusakan lingkungan, juga melakukan tindakan represif, yaitu bertindak secara nyata untuk menghadapi kondisi lingkungan yang terlanjur rusak. Kondisi lingkungan yang demikian jika dimungkinkan perlu diperbaiki agar dapat bermanfaat kembali sebagai kesejahteraan masyarakat banyak. Pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merumuskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam definisi ini terlihat semakin jelas bahwa manusia memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika lingkungan. Lingkungan meliputi keadaan baik yang disebut makhluk hidup maupun benda, termasuk pula keadaan-keadaan yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup dan benda. Keadaan-keadaan yang kemudian juga disebut hukum alam memang akan mengalami keadaan homostasis atau keseimbangan apabila pengaruh manusia dalam batas kewajaran, namun apabila campur tangan manusia telah melampaui batas kemampuan salah satu atau lebih komponen lingkungan untuk memperbaiki dirinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara komponen lingkungannya. Jika dalam kedua definisi tersebut manusia ditempatkan sebagai salah satu komponen lingkungan, maka dalam definisi berikut ini di lingkungan lebih dilihat sebagai suatu yang berada di luar diri manusia. Adapun pendapat dari Dahlan yaitu pada tahun 1995 menegaskan bahwa lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan fisik seperti tanah, air, udara, serta interaksi di antara unsur tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan biologis, termasuk di sini ialah semua organisme hidup baik binatang, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial, meliputi semua interaksi manusia dengan sesamanya. Selanjutnya yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial merupakan kesatuan sistem yang tidak saling dipisahkan. Ketiga lingkungan tersebut berinteraksi satu sama lain menurut hukum-hukum keseimbangan sistem lingkungan atau hukum alam yang mengatur keseimbangan dapat mengalami perubahan menjadi tidak lagi sinergis apabila ditekankan manusia terlalu besar terhadap lingkungan. Tekanan manusia terhadap lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah
beban hasil kegiatan manusia berupa limbah atau sampah yang terlalu besar jumlahnya. Jumlah yang besar dari hasil aktivitas manusia dapat dideterminasikan melalui kemampuan lingkungan untuk mampu pulih atau tidak kemampuannya dalam melayani pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Lingkungan juga menjadi sumber kesenangan karena dapat dijadikan sebagai objek pemuasan kebutuhan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam cenderung tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Revolusi Industri 4.0 menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, di mana Industri 4.0 di sektor lingkungan keberpihakan kepada daya dukung lingkungan, yaitu pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan ekologis, pendidikan lingkungan, konservasi, dan produk ramah lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tidak melebihi dari daya dukung lingkungan dan keberpihakan kepada kelestarian lingkungan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup memang ada dua aliran yang berkembang. Aliran yang pertama yaitu melihat bahwa manusia memiliki keunggulan sehingga dapat memanfaatkan alam secara maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Aliran yang kedua melihat bahwa manusia sebenarnya merupakan bagian dari lingkungan, sehingga perlu berusaha hidup selaras dengan lingkungan. Aliran yang pertama memang menghasilkan manusia-manusia yang berprinsip ekonomis tinggi tetapi mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan pandangan pertama inilah eksplorasi alam secara sewenang-wenang terus berkembang. Aliran yang kedua yang diharapkan dapat ditumpukan sebagai penyelaras guna terwujudnya idealisme pembangunan berwawasan lingkungan dan lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan keberlanjutan lingkungan untuk kebutuhan masyarakat. Keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan hidup sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Berikut beberapa cara keterkaitan ini berperan, yang pertama ada penggunaan sumber daya alam. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi permintaan akan sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat mengancam lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan populasi yang bijak dapat membantu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia pada pelestarian lingkungan. Yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan peningkatan emisi polusi udara, air, dan tanah. Upaya untuk mengendalikan polusi dan membatasi dampak pada lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kualitas udara dan air yang kita hirup dan gunakan. Yang ketiga yaitu pelestarian keanekaragaman hayati. Dengan pertumbuhan populasi, tekanan terhadap ekosistem alami meningkat. Upaya konversi dan pelestarian keanekaragaman hayati perlu dilakukan untuk melindungi spesies dan ekosistem yang berperan penting dalam menjaga ekosistem global. Yang keempat yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan penggunaan teknologi hijau untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Yang terakhir yaitu distribusi sebagai sumber daya. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya alam dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kualitas hidup. Mempromosikan distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan dari sumber daya dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Kesimpulannya, keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan hidup memiliki dampak besar pada kualitas kehidupan kita. Mengelola pertumbuhan populasi dan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa kita dapat menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.